Jadi kemudian ini menjadi makna tersendiri di tengah masyarakat bahwa ternyata ini cara anak-anak saya dalam proses pendidikan tingkat perguruan tinggi ada proses-proses ke depannya mungkin ada aksi-aksi yang bisa dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Saya pikir ini kemudian hari ini lebih familiar, orang tidak melihat sekedar di TV ada HMI demo, ada HMI aksi, tetapi ini loh sebenarnya HMI membangun karakter dan kewawasan mental kekuatan yang ada pada person seorang HMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kali menjadi tempat pelaksanaan LK di kantor desa sendiri. Kira-kira apa yang mendorong Kanda sendiri sering sekali memberikan ruang terhadap HMI untuk pelaksanaan LK? Pertama, ini tanggung jawab moral sebagai alumni kader HMI yang saat ini kita sedang berada sama-sama alumni HMI, maka ruang sebagai tempat proses pengkaderan dan ini saya pikir itu menjadi tanggung jawab semua. Jadi kebetulan kami memiliki tempat kapasitas untuk memberikan ruang itu kepada adik-adik untuk bisa melaksanakan latihan kader. Tentu ini akan sangat mudah. Juga menjadi apresiasi kami terhadap proses apa yang dilakukan oleh mereka, sehingga semangat ber-HMI menjadi lebih tinggi, pengkaderannya menjadi lebih mengakar, dan tentu kami ingin lebih banyak yang bisa dikader. Selain alumni sebagai alumni dan juga khususnya sebagai kepala desa Badrain, apa yang dirasakan selama LK1 dijadikan kantor desa ini dijadikan tempat pelaksanaan LK? Tentu kami sangat bersyukur bahwa lokasi kami salah satu menjadi representasi untuk bisa dilaksanakannya latihan kader HMI. Yang kami rasakan tentu ini menjadi bahan pembelajaran. Tidak saja di rekan-rekan kami di kantor sebagai proses pembelajaran, proses berorganisasi seperti apa, dan juga akan dirasakan oleh pemuda-pemuda setempat. Karena tentu dengan adanya latihan kader di desa Badrain akan membuat pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Ini siapa? Kemudian ada apa? Dan menggunakan juga tempat-tempat ibadah yang berada di desa Badrain, sehingga masyarakat bisa belajar dari kejadian-kejadian bahwa proses ini HMI lebih mengakar, HMI lebih dikenal di tengah-tengah masyarakat, bahwa alumni HMI yang tercetak melalui latihan kader ini adalah orang-orang yang siap. Nah, proses pembelajaran ataupun pendidikan yang dilakukan selama pengkaderan itu juga terpantau oleh masyarakat. Nah, tidak saja nuansanya proses pembelajaran secara akademis, tetapi nilai-nilai spiritual juga terbangun di tengah-tengah masyarakat. Jadi yang kami rasakan banyak hal, tidak saja secara akademisi, tidak saja secara spiritual, juga ini kan berdampak kepada ekonomi. Karena ada banyak orang di tempat itu, tentu ada efek yang terjadi yang disebabkan oleh adanya orang yang berada berkumpul dalam satu tempat dalam proses ini. Selain banyaknya aktivitas HMI di tengah-tengah masyarakat, khususnya di kantor desa Anda, apa ada respon dari masyarakat dengan banyaknya tamu barangkali yang datang di kantor desa atau kegiatan-kegiatan yang sampai larut malam, itu ada responnya seperti apa di masyarakat Anda? Kalau masyarakat kami sudah terbiasa dengan pola-pola seperti itu, mau sampai tengah malam, mau sampai malam. Karena masyarakat kami ada yang memang terbiasa dengan sering berdagang, aktivitas harian ramai di kantor desa ini
masyarakat melihat sebagai sesuatu yang positif. Ternyata kantor desa kami bisa menjadi dampak dalam proses pembelajaran bagi orang banyak, bahkan termasuk ini adalah sebagai bentuk bahwa nilai jual. Jadi bagaimana publikasi desa ini dikenal oleh orang banyak itu ya melalui dia. Jadi masyarakat saat ini sudah terbiasa. Mungkin awal-awal ya, tapi karena beberapa kali sudah latihan kader di sini, maka masyarakat sudah terbiasa. Kalau melihat ada proses pembelajaran, jadi masyarakat kami sudah terbiasa dengan itu. Bahkan ya dengan adanya keramaian di kegiatan di sini, masyarakat terbantu, terutama malam lah, kontrol malam tidak terlalu sulit. Jadi enak, keramaian itu bisa lebih aman lah kondisi di tempat kita. Terakhir Kanda, barangkali ada pesan selaku kantor desa, kepala desa Badrain dan juga selaku alumni HMI ya, untuk proses kaderisasi yang ada di HMI cabang Mataram barangkali. Jadi pertama, saat ini memang kami ingin menambah tempat, ruang untuk bisa proses kaderisasi itu lebih layak. Saat ini kami sedang melakukan renovasi untuk bisa membuat aula yang lebih besar sehingga proses pengkaderan ke depan adik-adik ini bisa dimakan. Nah, jadi pesan ya Badrain bisa menjadi salah satu alternatif tempat melakukan latihan kader satu, terutama bagi HMI di cabang Mataram. Nah, tentu dengan melakukan aksi-aksi sosial, aksi sosial di tengah-tengah masyarakat untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan. Kenapa? Di tempat kita nilai keagamaannya cukup tinggi, jadi yang perlu dimunculkan dari proses latihan kader ini ada waktu dalam proses pembelajaran itu disisihkan untuk kegiatan sosial. Apakah itu bakti sosial, apakah itu gotong royong, ataukah kemudian menuju tempat ibadah, atau membangun wawasan kesadaran organisasi di tengah-tengah masyarakat. Karena apa, di tengah-tengah masyarakat juga ada organisasi terkecil yang dikelola. Oleh karena itu ada kelompok-kelompok kecil di masyarakat yang harus diberikan pengelolaan sistem organisasi. Saya pikir ini kemudian ilmu yang harus diturunkan, diterapkan di tengah-tengah masyarakat, baik itu yang latihan kader maupun kepanitiaannya. Tapi paling tidak ada implementasi yang terbangun pada saat proses latihan kader itu diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Kanda, barangkali ini